Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isya Sadik dengan NIM 124011006. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas 3A. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan atau soal yang diberikan oleh Bunda Misda selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan. Sebelum saya menjawab persoalan yang diberikan, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Yaitu soal pertama, jelaskan konsep dari usaha, wirausahaan, kewirausahaan, dan perbedaannya. Lalu yang kedua adalah salah satu faktor munculnya ide dan gagasan kewirausahaan adalah faktor eksternal, seperti ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jelaskan oleh saudara dan berikan contoh yang tepat. Lalu yang ketiga, jelaskan oleh saudara sejauh mana sikap dan kepribadian seorang wirausahawan sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha. Berikan contoh yang konkret. Nah, sebelum saya menjawab persoalan tersebut, saya ingin memberikan aplaus sedikit kepada Bunda Misda karena sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus dan memang ada kaitannya dengan webinar yang sudah kita jalani dari minggu pertama sampai minggu saat ini. Nah, sebelumnya pertanyaan-pertanyaan ini merupakan salah satu tugas UTS yang diberikan oleh Bunda Misda. Pertanyaan-pertanyaan ini gunanya adalah supaya saya selaku mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini agar lebih mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan lebih tahu tentang kewirausahaan pendidikan. Baiklah, saya akan menjawab persoalan yang pertama. Jadi, pertama-tama itu adalah kita akan membahas tentang bisnis atau usaha. Nah, usaha itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya tuh berupa mencari keuntungan atau laba. Nah, ini adalah wadah fisiknya atau kegiatan itu sendiri. Jadi usaha atau bisnis itu adalah kegiatannya. Mau itu kayak menjualan gorengan, atau buka laundry, atau bikin startup teknologi, itu semuanya disebut sebagai usaha. Nah, fokusnya ada di proses operasional. Fokusnya tuh ada di prosesnya, proses operasional dan hasil finansialnya. Lalu ada wirausahawan atau entrepreneur. Ini adalah pelaku atau orangnya. Jadi kalau tadi usaha itu adalah kegiatannya, maka wirausahawan itu adalah orang yang melakukannya, yang melakukan kegiatan usaha tersebut. Nah, seorang wirausahawan itu adalah individu yang punya keberanian mengambil resiko dan mampu menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha baru. Nah, biasanya dengan melihat peluang yang belum dimanfaatkan oleh orang lain. Artinya dia tidak mengikuti sesuatu yang belum dilakukan oleh orang lain, tapi dia berinovasi atau menciptakan sesuatu yang baru dari pemikirannya sendiri. Nah, intinya tuh dia adalah pencipta nilai dan pengambil keputusan utama. Lalu adalah kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, kewirausahaan ini adalah prosesnya atau ilmunya. Jadi, kewirausahaan ini adalah ilmu dari kita melakukan usaha tersebut. Ini adalah sikap, mental, dan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha dengan penuh inovasi dan pengambilan risiko yang terukur. Ini lebih ke karakteristik dan cara berpikir yang kreatif dan solusif. Nah, perbedaannya terdapat bahwa kalau usaha itu, seperti saya bilang tadi, usaha itu adalah aktivitas atau kegiatannya yang untuk mencari keuntungan dari hal-hal yang kita jual tadi. Sedangkan wirausahawan itu adalah orang atau pelakunya yang mengambil resiko, yang melakukan kegiatan tersebut. Lalu kewirausahaan itu adalah prosesnya, sikap dan mental inovatif. Dan juga usaha itu adalah wadahnya tadi, seperti saya bilang. Wadah, wirausahawan adalah orangnya, sedangkan kewirausahaan itu adalah cara ilmu atau berpikirnya. Sebagai contohnya, kalau usaha itu kayak misalnya kita memiliki sebuah
kayak coffee shop, atau bisa disebut sebagai kafe ya, kafe. Contohnya kayak kafe. Saya memiliki kafe, maka kafe tersebut adalah usahanya, kegiatannya, atau organisasinya seperti itu. Sedangkan saya adalah wirausahawannya, yaitu adalah orang yang pemilik kafenya. Lalu bagaimana cara saya menemukan ide, atau bagaimana cara saya mencari keuntungan atau um, mengatasi kerugian, itulah disebut dengan kewirausahaan. Jadi intinya, kalau kalau usaha itu adalah atau kegiatan atau hal yang kita lakukan, sedangkan wirausahawan adalah orang yang melakukannya, dan kewirausahaan itu adalah ilmu atau prosesnya. Jadi intinya, kewirausahaan itu adalah mindset dan prosesnya tadi. Seperti saya bilang, kewirausahaan itu adalah mindsetnya dan prosesnya. Lalu wirausahaan adalah orang yang menjalankan mindset itu. Dan usaha adalah hasil dari mindset dan proses dijalankan oleh orang itu. Mungkin itu saja untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Selanjutnya saya akan menjawab persoalan atau pertanyaan nomor 2. Yang tadi berkaitan dengan salah satu faktor eksternal dari melakukan wirausaha itu adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, jadi faktor eksternal itu adalah sumber ide yang datang dari luar diri wirausahawannya. Nah, salah satunya itu adalah ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Itu adalah cara paling umum dan efektif untuk menangkap ide dari lingkungan sekitar. Nah, apa sih itu ATM? Saya akan menjelaskan konsepnya terlebih dahulu. ATM, amati atau observe, itu adalah langkah awal di mana kamu atau saya harus peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi kita memperhatikan tren yang sedang naik. Jadi kita lihat, mungkin lebih mudah itu yang lagi viral. Nah, apa yang sudah dibutuhkan atau dikeluhkan banyak orang? Lalu bagaimana kompetitor menjalankan usahanya, dan model bisnis apa yang sedang sukses. Intinya, yaitu adalah mencari tahu apa yang ada dan apa yang bisa diimprovisasi. Jadi amati kita adalah mengamati hal-hal yang sedang terkenal saat ini. Kita amati, kita cari tahu apa yang bagus untuk buat produk kita misalnya. Lalu apa yang harus kita ubah-ubah sedikit. Nah, masuklah kita ke tiru atau imitate. Nah, setelah kita tadi mengamati, kita meniru atau mengadopsi elemen-elemen sukses dari usaha yang ada. Jadi kita tuh meniru konsep dasarnya, atau model pelayanannya, atau mungkin kita brandingnya. Misalnya kita lihat sebuah produk ini nih, wah, dia memiliki sebuah konsep yang menarik, yang sangat bisa dibilang jarang ada yang dimiliki. Terus juga brandingnya juga tidak sembarangan gitu. Nah, ini bukan berarti kita tuh menjiplak 100%. Jadi bukan kita seolah-olah kita melihat sebuah branding bagus, kita langsung ngambil seluruhnya, kita timpa gitu. Bukan seperti itu. Tapi kita tuh mengambil kerangka kerja yang sudah terbukti berhasil. Jadi kita cuma mengikuti langkah-langkahnya. Jadi kita hanya mengikuti, meniru langkah-langkahnya. Jadi kita tidak meniru seluruhnya, hanya langkah-langkahnya saja. Lalu modifikasi, ini adalah kunci suksesnya dalam yang tadi. Jadi setelah kita meniru, kita harus mengubah, menambah, atau mengurangi elemen tersebut agar menjadi unik, lebih baik, atau sesuai dengan pasar targetmu. Nah, jadi kita setelah kita tadi mengamati, kita meniru sebuah produk tersebut, kita modifikasi. Nah, jadi setelah kita menirunya, kita ubah sedikit. Jadi misalnya ada sebuah brand air minum botol, kita ingin meniru brandnya. Nah, kita ubah beberapa dalam brandnya. Misalnya dia ada menambahkan sebuah gambar begini-begini, lalu ada kata-kata yang manis begitu. Nah, kita ubah dikit, kita hilangkan gambarnya, atau mungkin kita menambahkan sedikit lah. Kita tambahkan sebuah kayak
hal-hal kecil atau kita ubah gambarnya dengan gambar lain. Nah, itu adalah modifikasi. Jadi dengan modifikasi ini akan menciptakan nilai tambah dan membedakan usahamu dari yang lain. Jadi orang yang kita tiru brandnya tidak akan merasa kita meniru brandnya, tapi kita hanya mengambil idenya saja. Jadi makanya disebut ATM, amati, tiru, modifikasi, bukan ATP, amati, tiru, plek, ketiplek. Itu artinya kita mengamati sebuah brand atau sebuah produk, terus kita tiru, terus kita plek ketiplek. Jadi kita ngambil sebuah brand, terus kita timpa semuanya gitu. Itu kan nggak bisa karena ada namanya hak cipta. Jadi kita bisa terkena hukuman hak cipta namanya. Makanya tanpa modifikasi kita hanya akan dianggap sebagai penjiplak. Nah, sebagai contoh konkretnya nih ya, dalam misalnya kasus kopi ya, dalam coffee shop misalnya. Nah, kita ini kayak misalnya melihat banyak orang nih kan, terutama mahasiswa lah ya, atau orang kantoran. Dia tuh suka minum kopi susu gula aren dan ngopi di tempat yang praktis atau take away. Karena coffee shop besar mahal kan. Contoh kasusnya ini kayak kasus gerobak kopi. Mungkin beberapa dari kalian juga pernah melihat bahwa di jalanan itu kan banyak orang ya jualan gerobak kopi kan. Jadi mereka jualan kopi sambil bawa gerobak jadi gitu. Nah, terus mereka tuh meniru model bisnis coffee shop besar. Dari menu dasarnya kayak misalnya kopi susu, latte, atau standar rasa biji kopi lumayan enak. Dan kemasan yang di estetik untuk diupload ke media sosial. Lalu mereka modifikasi. Misalnya nih, dalam produknya mereka tuh menambahkan topping unik, misalnya biskuit Roma atau keju yang belum ada di kopi lain. Jadi kayak dalam sebuah kopi itu mereka bisa menambahkan topping gitu kan, dikasih keju, Oreo, coklat atau semacamnya lah gitu kan. Juga mereka memodifikasi tempat atau harganya. Jadi kalau biasanya coffee shop itu menyewa tempat, maka mereka menggunakan gerobak atau booth. Teman-teman pasti tahu booth itu apa ya? Yang berada di pinggir jalan raya atau depan kampus. Dan harga jualnya tuh juga jauh lebih murah dan lebih cepat pelayanannya. Jadi biasanya kan kalau di coffee shop itu kan kita harus menunggu agak lama ya. Dan itu agak lumayan menyebalkan juga sih, harus nunggu selama itu. Karena di coffee shop itu kan karena kita harus mengantri ya, makanya juga lama. Nah, sedangkan menggunakan gerobak atau booth ininya, mereka kan langsung membuatnya, sedangkan di sana bisa dibilang itu di gerobak itu mereka menggunakan kopi yang sudah jadi. Jadi kopinya tuh sudah dalam botol, jadi mereka tinggal menggunakan ambil gelas, terus mereka taruh es batu, terus taruh kopinya, itu tutup, selesai. Sedangkan di coffee shop itu mereka harus buat dulu dengan menggiling bijinya, terus mereka harus menggunakan teknik-tekniknya gitu dalam kopinya, makanya membutuhkan waktu yang lama. Lalu juga ada juga modifikasi pemasarannya. Jadi bisa juga fokus pada layanan delivery online. Jadi tidak perlu datang ke tempat coffee shopnya. Jadi kita bisa pesan dari online. Makanya lahirlah kopi gerobak Sultan misalnya ya, yang menjual produk sejenis dengan coffee shop tapi dengan harga mahasiswa. Terus juga menggunakan topping yang unik dan lokasi yang strategis. Seperti itu untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Terakhir saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Ini adalah kaitannya dengan sikap dan kepribadian kewirausahaan dan bagaimana dampaknya pada keberhasilan. Nah, pertanyaan ini memang sangat berhubungan dengan wirausahawan dalam keberhasilannya dalam melakukan usaha. Jadi sikap dan kepribadian seorang wirausahawan itu sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usahanya. Mengapa? Karena pada dasarnya skill itu kan bisa dipelajari ya. Tapi mental dan karakter itu adalah mesin penggerak yang menjaga usaha tetap berjalan meski diterpa badai. Maksudnya apa?
Jadi skill itu kan memang skill dalam menjual ya, misalnya dalam menjual atau berusaha itu kan memang bisa dipelajari. Tapi um, wirausahawan yang punya mental baja atau kuat dan berani mengambil risiko itu susah loh ditemukan loh. Kenapa? Karena tidak semua wirausahawan itu berani ngambil risiko. Itu pasti. Karena mereka pasti mikir juga kalau mereka ngambil sebuah risiko yang tidak sepadan atau hanya sia-sia, mereka nggak mau mengambilnya. Atau bahkan memang bisa dibilang itu adalah sebuah pertaruhan yang dimana 50-50 antara dia bangkrut atau sukses. Makanya mental dan karakter itu tuh bisa dibilang mesin penggerak. Jadi selagi kita memiliki mental dan karakter yang bagus, baja dan kuat, itu kita tetap usaha itu bakal tetap berjalan meskipun kita terkena masalah, misalnya penjualan kurang bagus atau terkena musibah misalnya, itu kita masih bisa kuat. Nah, kira-kira sejauh mana ya sikap dan kepribadian itu menentukan keberhasilan. Jadi seorang wirausahawan yang sukses itu harus punya DNA kewirausahawan. Nah, apa sih DNA kewirausahawan? Pertama, yaitu keberanian dalam mengambil risiko atau risk taker. Usaha itu pasti punya risiko gagal, itu udah pasti. Nggak ada yang namanya kita ngambil usaha itu bisa langsung sukses besar. Nggak, pasti ada yang namanya resiko. Nah, seorang wirausahawan itu harus berani mengambil resiko finansial, waktu dan reputasi. Tapi resikonya tuh harus terukur. Jadi harus benar-benar diatur, jangan sampai kita sosokan ngambil resiko, tapi kita ndak mengaturnya dengan secara tepat. Karena tanpa ini nanti ide yang hebat pun itu akan mandek atau ngestak di kepala. Lalu yang kedua itu adalah kreatif dan inovatif. Pasar selalu berubah. Jadi di pasar selalu berubah. Wirausahawan harus punya mental anti-statis. Selalu mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah, menciptakan produk baru atau meningkatkan efisiensi. Kita tahu dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu pasar selalu berubah. Isinya, brandingnya, semacamnya itu pasti berubah. Mungkin branding sekarang mungkin kayak gini, misalnya kayak begini-gini mungkin viral ya saat ini ya. Tapi nanti di tahun-tahun ke depan itu bakal nggak viral lagi, malah ada branding atau hal yang baru. Makanya pasar itu selalu berubah. Makanya seorang wirausahawan itu harus punya mental anti statis. Jadi mentalnya tuh harus statis, kayak tidak bagaimana cara menyebutkannya ya, mungkin lebih ke tidak dalam pikirannya tuh dia tuh fokus ya, tidak terlalu kemana-mana. Terus juga dia juga harus bisa mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika menemukan masalah, dia harus tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi tidak menggunakan cara yang sama terus menerus, maka kalau menggunakan cara yang sama terus menerus itu nggak bakal berhasil. Lalu menciptakan produk baru. Ketika kita berusaha, kita harus bisa menciptakan produk baru. Kenapa? Karena pasar yang selalu berubah. Makanya produk baru harus selalu diciptakan mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau kita mengeluarkan produk yang sama terus-menerus, orang akan bosan dan malah usaha kita bakal bangkrut. Lalu kita meningkatkan efisiensi dalam produknya. Jadi kita membuat produk itu harus benar-benar dilakukan, tidak hanya semena-mena. Jadi inovasi adalah daya tahan usaha. Makanya poin penting dalam berwirausaha itu adalah inovasi. Kalau seorang wirausahawan tidak bisa berinovasi, maka udah bisa dibilang gagal. Karena tanpa inovasi, usaha tidak ada artinya. Makanya seorang wirausahawan itu harus kreatif dan inovatif. Harus bisa membuat hal yang baru terus menerus sampai kita pensiun atau berhenti dalam itu, barulah kita tidak perlu melakukan hal tersebut. Lalu ketekunan dan pantang menyerah atau grit. Gagal itu pasti,
Usaha yang baru berdiri memang sering merugi di awal. Jadi setiap kali misalnya kita membuka usaha, jangan takut gagal. Kenapa? Karena kita pasti bakal gagal. Loh kok gitu? Karena memang membuka usaha itu tidak ada namanya dalam sekali coba berhasil. Pasti akan ada namanya gagal, gagal, gagal. Apalagi usaha baru. Karena usaha baru itu pasti kita sering rugi di awal. Dan gagal itu udah pasti. Tapi, wirausahawan yang punya ketekunan akan menganalisis kegagalannya, lalu bangkit dan mencoba lagi, itu dia bakal berhasil, alih-alih langsung menutup toko. Jadi kita harus punya tekad, dan tidak pantang menyerah. Jadi kalau misalnya kita membuat usaha terus kita gagal, jangan langsung berpikir, aduh, mungkin saya tidak cocok membuat usaha seperti ini. Mungkin lebih baik saya tutup toko dan saya bekerja saja. Tidak. Kalau kamu punya pemikiran seperti itu, maka kamu jangan jadi seorang wirausahawan. Lebih baik bekerja saja. Karena seorang wirausahawan itu harus punya pola pikir yang dimana kalau jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Jadi mau seberapa kali pun kita jatuh harus bangkit kembali. Karena seorang wirausahawan itu tidak pernah menyerah. Karena ada waktunya, karena pasti ada waktunya dia bisa berhasil. Lalu yang keempat adalah kepimpinan dan visi. Sebagai wirausahawan, kita juga harus bisa menginspirasi tim dan punya arah yang jelas atau visi kemana usaha ini akan dibawa. Karena kita dalam berusaha itu kita nggak mungkin sendiri lah ya. Apalagi kalau misalnya usaha kita sudah besar, pasti kita punya karyawan-karyawan yang harus kita andalkan. Makanya kita sebagai pengusaha itu harus bisa menginspirasi mereka dan kita juga punya visi yang jelas. Jadi mereka tuh tahu kemana usaha ini akan dibawa. Karena tanpa visi itu malah usahanya tidak jelas kan mau ngapain tanpa visi. Karena usahanya kan bahkan berjalan tanpa tujuan. Misalnya saya punya coffee shop, tujuan saya kan ingin visinya adalah supaya orang-orang suka dengan kopi saya. Nah, tanpa visi tersebut, kita menjual kopi buat apa jadinya? Supaya dapat duit? Enggak dong. Visi kan bukan seperti itu. Visi itu adalah dimana kita punya tujuan dalam berusaha. Lalu yang kelima adalah berorientasi pada hasil. Jadi kita tidak hanya sibuk di prosesnya juga, tapi kita fokus pada pencapaian target dan kualitas kerjanya. Jadi kita jangan hanya terlalu fokus pada prosesnya saja, tapi kita juga fokus pada pencapaian target atau hasil yang kita inginkan, dan kualitas kerja harus diperhatikan juga. Itu juga satu hal penting. Misalnya contohnya ya, sikap buruk nih. Contohnya adalah sikap buruk. Seorang wirausahawan itu membuka startup aplikasi, misalnya kan. Lalu setelah 6 bulan, dia tuh stagnan tuh dia nge-stuck gitu. Dia nggak biasanya kalau kita berusaha itu kita harus sedikit naik kan. Nah, dia misalnya wirausahawan ini dia membuka sebuah usaha aplikasi, tapi 6 bulan tuh dia nge-stuck di situ aja. Lalu investor juga belum masuk. Lalu dia mudah menyerah. Terus dia menyalahkan pasar. Dan dia juga memutuskan untuk menutup usahanya sambil bilang memang susah cari uang di Indonesia. Lalu bagaimana dampaknya? Usahanya gagal total dan berhenti, padahal mungkin dia butuh sedikit lagi inovasi atau pivot perubahan model bisnis untuk berhasil. Nah, itu adalah satu contoh kalau orang itu tuh tidak percaya diri, terus tidak bisa berinovasi, tidak punya gaya kepemimpinan, dan dengan cepat mudah menyerah. Bagaimana dampaknya? Usahanya gagal total, berhenti, terus dianya nggak ngapa-ngapain, pengangguran. Padahal dia bisa sedikit lagi, padahal dia bisa aja sedikit aja inovasi, itu mungkin dia bisa berhasil. Malah dia sambil beralasan bahwa bilang memang susah cari uang di Indonesia. Padahal kalau dia bisa berusaha sedikit, mungkin dia bakal berhasil. Lalu juga ada sikap baiknya. Tadi kan sikap buruk ya, satu contohnya kan sikap buruk. Nah, ini adalah sikap baiknya. Kita misalnya membayangkan seorang wirausahawan yang memulai usaha keripik singkong rasa unik. Nah, di awal produknya tuh kurang laku karena
packagingnya tuh biasa aja ya, dan rasanya masih kurang pas di lidah banyak orang. Lalu tapi dia memiliki kepribadiannya, yang dimana dia pertama dia tekun, dia tidak pernah berhenti, tapi dia rajin riset rasa baru dan meminta feedback pedas dari pelanggan. Jadi ketika dia menjual produknya, itu dia melakukan riset rasa-rasa yang mungkin cocok di lidah pelanggan, terus dia meminta feedback, entah feedbacknya itu bakal mengejeknya kah atau pedas kah atau gimana, tapi dia tetap bakal menerimanya. Supaya apa? Supaya yaitu adalah inovatif, supaya dia bisa memodifikasi packaging menjadi standing pouch yang modern, modification dari konsep ATM, dan memasukkan nitrogen untuk mengenyah kerenyahan lebih lama. Jadi dia bisa berinovasi supaya packagingnya lebih bagus, supaya rasanya juga lebih pas untuk pelanggannya. Lalu juga dia tuh berani ambil risiko, dia berinvestasi lagi untuk mesin sealing yang lebih canggih dan desain kemasan baru. Dia membeli mesin baru, berinvestasi. Dia berpikir bahwa walau hanya segini bukan berarti dia bisa menyerah. Dia harus tetap terus berusaha walaupun banyak pelanggan yang tidak menyukainya. Lalu bagaimana hasilnya kalau seperti itu? Keripiknya, singkongnya booming, menjadi snack oleh-oleh, dan berhasil masuk ke retail modern. Makanya, sikap pantang menyerah dan inovatif itu adalah kunci keberlangsungan usahanya. Mungkin segitu saja. Mungkin itu adalah jawaban akhir dari saya untuk pertanyaan nomor 3, sekaligus menutup pertanyaan terakhir ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Saya berterima kasih kepada Bunda Misdah karena sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasikan dari pertanyaan ini, karena memang dengan pertanyaan ini kita bisa tahu apa saja yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan dalam menjalankan bisnisnya, dan juga sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan supaya bisnisnya itu lebih laku dan lebih bagus untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Sekian dari saya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.